jujur ke dalam diri kamu, maka disitulah kamu membiarkan Tuhan bekerja. Melalui apa Tuhan bekerja di dalam kamu? Di mana Tuhan bekerja di dalam diri kamu? Dan menggunakan batin kamu. Sebuah batin adalah tempat esensi keabadian manusia. Sebuah batin yang pada akhirnya ini akan kembali ke Sang Penciptanya. Disinilah penting sekali yang perlu kita sadari bahwa ketika kita berada di dalam masa-masa sulit kita, jangan lupakan bahwa permukaan dari luar itu hanya sementara, tetapi dari dalamlah inti semuanya. Bila batinmu terluka, maka tidak akan ada pernah kesembuhan di luar dirimu. Dan percaya sama saya, ketika kamu berada di dalam kegalauan senantiasa, di dalam vibrasi yang sangat rendah, percaya bahwa tidak akan pernah kamu temukan cahaya batin kamu. Kamu tidak akan pernah merasakan sebuah cahaya batin yang menuntun kamu. Halo, apa kabar? Salam super duper luar biasa, sahabat saya. My life is my blessing. Nah, kali ini kita akan membahas tentang meditasi membuka cahaya ketika engkau berada di dalam kegelapan. Sekali lagi saya ingatkan, video channel Imal Grisel ini adalah video yang tidak akan pernah lepas dari kata meditasi. Dan tujuan saya pun membuat channel ini terutama tentang meditasi adalah untuk membawa sahabat-sahabat saya saat ini yang sedang berada di dalam kegelapan, yang saat ini sedang berada di dalam kesulitan, direndahkan, dikerdilkan, tidak dianggap, dan selalu dikritik habis-habisan. Dan saya percaya sekali, dalam masa-masa sulit itu sangat adalah masa yang sangat sulit dihadapi. Apalagi kita berada di dalam benturan ekonomi, hutang banyak, anak sakit, usaha tidak berjalan seperti yang kita harapkan, dan di pekerjaan begitu banyak sekali tekanan. Saya yakin itu adalah masa yang tidak enak untuk dilalui, karena saya pernah merasakan hal yang sama. Ketika kamu berada di dalam masa-masa sulit itu, apa yang kamu lakukan? Bisa jadi kamu akan mengatakan, curhat kepada teman kamu,
paling sangat mudah sekali dilakukan. Memang ya, ketika kita berada di dalam tumpukan masalah, curhat itu adalah hal yang bisa mengobati pikiran kita. Tapi itu sifatnya hanya sementara. Dan setelah berlalu dari teman kita, kita kembali lagi ke masalah kita. Awalnya yang kita pikir itu sebagai solusi, ternyata ketika kita salah memilih teman, itu akan menjadi masalah baru lagi di dalam hidup kita. Jadi disinilah penting sekali yang perlu kita sadari, bahwa ketika kita berada di dalam masa-masa sulit kita, jangan lupakan bahwa permukaan dari luar itu hanya sementara, tetapi dari dalamlah inti semuanya. Bila batinmu terluka, maka tidak akan ada pernah kesembuhan di luar dirimu. Jadi satu hal yang perlu kita pahami, bahwa apapun masalah kita, apapun masalah kamu, seberat apapun persoalan kamu, ingatlah untuk selalu terhubung ke dalam diri kamu, ke dalam batin kamu, dan masuklah ke dalam keheningan kamu. Mungkin ini sebuah pernyataan yang bisa jadi itu adalah hal yang konyol bagi kamu. Bagaimana mungkin ketika saya mempunyai masalah, saya masuk ke dalam diri saya, ke dalam batin saya. Saya sendiri butuh ditolong. Karena itulah saya butuh pertolongan orang lain. Mungkin ini adalah sebuah pernyataan yang kamu anggap sebagai kamuflase yang buset sekali. Gak mungkin, itu nonsen. Tapi percaya, itulah yang saya alami. Semakin saya mencari validasi, semakin saya mencari sebuah pembuktian diri, itu yang akan membuat saya lelah sekali, sangat letih sekali. Dan keletihan saya ini tidak membawa dampak apapun bagi saya, justru akan menimbulkan masalah baru. Siapa sih orang yang suka bertemu dengan temannya yang suka mengeluh, yang suka menciptakan drama? Memang benar, awalnya orang akan simpati, tetapi lama-kelamaan orang akan muak sekali dengan kita. Tetapi disinilah yang tidak kita sadari, karena ketika kita berada di luar batin kita, ketika kita terlalu mengagung-agungkan eksternal kita, kita lupa
sebenarnya kita sudah diprogram oleh emosi mereka yang diciptakan dari luar diri kamu. Jadi semakin kamu berpusat keluar diri kamu, kamu akan semakin letih sama diri. Kamu akan semakin letih sekali. Kamu akan mengalami begitu banyak air mata, stres kembali. Bersyukur bila kamu mendapatkan orang yang tepat. Tetapi sekalipun itu orang yang tepat, itu hanya sifatnya sebentar. Karena kamu bukan dari luar kamu, tetapi dari dalam kamu abaikan. Jadi ketika kamu hanya bersifat sementara, maka rasa itu akan selalu muncul di kamu, muncul dan muncul. Dan percaya sama saya, ketika kamu berada di dalam kegalauan senantiasa, di dalam vibrasi yang sangat rendah, percaya bahwa tidak akan pernah kamu temukan cahaya batin kamu. Kamu tidak akan pernah merasakan sebuah cahaya batin yang menuntun kamu. Jadi perlu kamu paham bahwa esensinya adalah ada di batin kamu. Masuklah ke dalam diri kamu. Ketika kamu berada di dalam kesulitan kamu, jujurlah ke dalam diri kamu dan akuilah bahwa itu sangat sulit sekali. Dan disinilah pentingnya kamu menjaga keheningan kamu di dalam meditasi. Kenapa harus meditasi? Karena meditasi adalah salah satu cara kamu untuk bisa mengenal diri kamu. Akui, jujurlah pada diri kamu sendiri. Semua yang saat ini yang kamu rasakan itu teramat sakit sekali, teramat pedih sekali, dan teramat membebani diri kamu. Menangislah bila memang itu dibutuhkan menangis. Ketika kamu sudah jujur ke dalam diri kamu, maka setelah kamu membiarkan Tuhan bekerja, melalui apa Tuhan bekerja di dalam kamu? Mana Tuhan bekerja di dalam diri kamu? Dia akan menggunakan batin kamu. Sebuah batin adalah tempat esensi keabadian manusia. Sebuah batin yang pada akhirnya ini akan kembali ke Sang Penciptanya setelah tugasmu selesai di dunia ini. Sebuah batin yang bisa menciptakan keajaiban di dalam hidup kamu. Dan keajaiban itu dibutuhkan sebuah fisik kamu. Tubuh kamu itu sangat diperlukan oleh batin kamu untuk menunjukkan realitasnya, untuk menunjukkan keberadaan Sang Pencipta di dalam diri kamu.
meditasi adalah bagaimana kamu menyatukan pikiran, perasaan, dan batin kamu. Jadi sahabat saya, kenapa di dalam meditasi itu selalu diajarkan nafas, nafas, dan nafas? Karena di dalam meditasi itu, nafaslah penghubung antara keabadian diri kamu yang ada di dalam batin kamu dengan tubuh kamu sebagai wujud dari keabadian itu sendiri. Jadi sahabat saya, inilah yang membedakan meditasi dengan yoga. Bila yoga hanya sebatas tubuh dan pikiran, tapi meditasi yang lebih ke dalam batin kamu. Makanya seperti apa yang dikatakan di dalam Alkitab bahwa tubuh itu hanya tunduk kepada pikiran, pikiran akan tunduk kepada jiwa kamu. Di dalam meditasi itulah bagaimana kamu diajak untuk menenangkan pikiran kamu agar pikiran kamu itu hanya bisa tunduk ke jiwa kamu. Dan itu dimulai dari sebuah pernapasan, sahabat saya. Jadi kenapa di awal kamu belajar meditasi selalulah ingat untuk kembali ke nafas kamu senatural mungkin. Bagaimana cara kamu menghirup nafas kamu dan mengeluarkan nafas kamu. Ikuti setiap irama pernafasan kamu dan rasakan begitu indahnya kamu menyatu di dalam nafas kamu ketika kamu menarik nafas kamu. Dan merasa bersyukur ketika kamu bisa mengeluarkan nafas kamu. Inilah pentingnya kita bisa menyatu di dalam nafas kita untuk mengingatkan kembali agar kita kembali menyatu ke Sang Pencipta kita. Kita tarik nafas kita. Tahan nafas kamu. Bila perlu bisa selama mungkin kamu menahan nafas kamu. Kemudian tarik nafas lagi. Tahan sementara dan hembuskan perlahan demi perlahan. Jadi sahabat saya, itulah cara untuk memulai meditasi bagi kamu. Ketika kamu berada di dalam kesulitan,
latihlah meditasi kamu senantiasa. Ketika kamu sudah mulai terlatih untuk bisa menikmati setiap nafas yang kamu tarik, dan kamu bisa bertahan atau menahan nafas sementara. Setelah itu kamu menghembuskan nafas kamu, bersyukur bahwa kamu masih bisa bernafas saat ini, dan keluarkan secara perlahan demi perlahan. Maka kamu akan terbiasa dengan nafas kamu. Ketika kamu semakin terbiasa dengan nafas kamu, maka disitulah kamu akan mulai membiarkan Tuhan bekerja di dalam hidup kamu. Bila awal meditasi pernafasan kamu ini berhasil, lanjutkanlah pernafasan kamu itu ke titik-titik cakra yang dimulai dari cakra dasar, cakra seks, cakra solar plexus, kemudian berlanjut ke cakra jantung, dan lanjutkan ke cakra tenggorokan, lanjutkan ke cakra mahkota, dan cakra asna mata ketiga, dan lanjutkan ke cakra mahkota. Dan percaya, cahaya hatimu, cahaya batin kamu akan menerangi, akan semakin terang benderang menerangi kamu. Jadi sahabat saya, inilah kenapa saya seusaha saya mungkin saya melakukan meditasi, karena itu mengaktifkan cahaya batin saya. Dan apa yang terjadi ketika cahaya batin saya ini sudah aktif sekali, dan sesuai dengan pengalaman saya, ini akan menjadi sebuah zat kosmik, zat inti energi, zat ilahi di dalam diri saya yang berfungsi akan membantu saya, akan menjadi sebagai guardian angel saya yang akan menuntun saya, yang akan membantu saya menciptakan sebuah ide-ide baru, ide-ide kreativitas yang sangat luar biasa. Sama seperti apa yang saya lakukan ini. Percaya, saya berbicara ini bukan dengan textbook, tetapi apa yang saya katakan ini benar-benar terucap sealami saya dari kecerdasan batin saya yang menuntun saya. Seperti apa yang dikatakan oleh seorang filsuf bahwa tubuh butuh makanan dan jiwa kamu butuh membaca. Banyak-banyaklah membaca, dan semakin meningkatkan informasi di dalam jiwa kamu semakin berkembang. Cukup sekian bersama saya Ina Gisel. My life is my blessing. Bila video ini sangat bermanfaat bagi kamu, silahkan sharing ke banyak orang, agar lebih banyak lagi orang